Oke, ini Hikaru lawan Master Internasional Hans. Kita lihat dulu. Hikaru ini pemain blitz ya, catur cepat yang saya kagumi lah. Pemikirannya sangat cepat dan memang mainnya jago. Kita lihat sebentar, ini putih. Dari sisi rating ya masih unggul Hikaru ya, 3100 nih 3194, ini 2992 ya, putih menang. Memang biasa itu sering Hikaru memang jago lah, masuk salah satu 5 besar dunia dia. Coba kita lihat lagi apakah mereka akan main lagi atau ganti main baru. Tidak ada ya, belum ada kemungkinan main baru. Oke, coba kita lihat gamenya ya. Kita lihat putih gamenya seperti apa. Ini masih textbook ya. Main di H4 dia langsung dobrak ya. Mereka main 3 menitan dia langsung dobrak. Hikaru, sayap rajanya ini yang menarik memang dari Hikaru, membuat lawan berpikir sepertinya. Kalau kita lihat dia setelah masuk H4 butuh waktu hitam 6 detik untuk menjalankan F6-nya. Ya, dia terus melakukan dobrakan, mengorbankan pion demi terbukanya jalur dan rendahnya pertahanan Raja Hitam karena ini terbuka. Ya, ada kemungkinan dia untuk masuk ke sini ataupun persiapan membuka ruang gerak lebih jauh lagi. Kita lihat bagaimana dia berpikirnya. Ya benar, dia menuju ke sana. Kita lihat apakah itu bermanfaat dari pengorbanan pionnya dalam permainan catur cepat. Mengorbankan materi ya, satu pion dalam hal ini atau mungkin materi yang lain, kualitas istilahnya, demi membantu kecepatan berpikir ya. Biasanya kalau catur cepat itu yang menyerang itu lebih diuntungkan daripada yang bertahan, karena yang bertahan itu salah jalan dia agak rawan. Tapi kalau yang menyerang itu aktif, karena dia aktif biasanya lebih diuntungkan dari sisi waktu, bila memang tidak banyak berpikir juga sih orangnya gitu, tidak banyak perencanaan dan memang sudah siap serangannya dan sudah terbiasa lah bentuk-bentuk serangan. Kita lihat dulu lanjut lagi. Dia bangun buahnya untuk melakukan penyerangan dan hitam memilih ke sayap raja rokadenya. Ini makin menambah serunya permainan ya gitu loh, karena lawan juga bukan kaleng-kaleng, ini lawan-lawan berat semuanya, mereka punya persiapan yang matang. Rupanya putih tidak ingin rokade panjang, dia memilih mengamankan bidak G2-nya yang diserang oleh hitam karena tidak ada pilihan lain untuk bertahan. Sebenarnya gajah bisa ke sini ataupun ke sini, tapi dia memilih tidak, sini nggak bisa ya, ke sini pun kurang baik. Dia memilih karena kalau dalam bentuk formasi pion seperti ini itu, maka gajah putih buat yang di petak putih, gajah hitam punya hitam di petak putih ini termasuk gajah bagus. Nah, untuk yang putih karena banyak pion begini, ini termasuk gajah yang tidak bagus, makanya dia tidak mau diadu oleh kuda. Kalau terus ini dia lebih baik diadu gajah dengan gajah. Sebaliknya hitam ini ada gajah buruk buat hitam, ini gajah bagus buat putih. Kita lihat selanjutnya, dia memilihkan kehilangan rokadenya karena hitam memang tidak cukup punya serangan di sayap raja, sehingga
putih merasa cukup aman berada di daerah sini. Petak F5 juga cukup terjaga. Di sini kita lihat ada kemungkinan dobrakan hitam di lajur F ya, karena kita lihat ada 1, 2, 3 yang melakukan kemungkinan serangan. Di sini 4 tambah benteng, sementara putih hanya 1, 2, 3 bertahannya. Jadi kalau diadu di sini didorong itu bisa membuka pertahanannya, tapi sekaligus juga mempertahankan hitam, membuka pertahanan hitam. Kita lihat seperti apa hitam melakukannya. Ya benar ditukar gajahnya. Lalu oke, masih pertukaran biasa. Nah, putih mulai melakukan rencana awal menyerang di sayap raja. Sayap raja ini kita lihat bagaimana hitam melakukan pertahanan. Benar dilakukan pendobrakan. Ini adalah standar melakukan pendobrakan lajur F biar terbuka, biar lebih ram. Oh, sudah ada yang mulai lagi. Kita tonton saja dulu, nanti kita lanjut. Kita ambil posisi Hikaru. Ini mereka sudah melakukan pertandingan ulangnya. Kita lihat pertandingannya. Ini tampaknya masih play by the book, masih sesuai teori perjalanannya. Belum ada langkah-langkah yang khusus di sini. Oke, ini kelihatannya hitam cukup handal untuk melakukan pertahanan. Ini hitam kurang baik posisi rajanya, tapi katanya dia akan geser benteng. Oke, benar untuk melakukan rokade secara apa ya, bukan. Oke, ini ada kebuka hitam pertahanannya, ini kurang bagus ininya ya, menumpuk, tapi kita lihat bagaimana ini namanya mencatur cepat, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Ini ada kemungkinan sama sih posisinya ya, dia ingin menumpuk, makanya dia dua jalur begini karena makin masuk ya, mungkin masuk pion tapi tidak. Oke, benar dia masukkan pion. Kita lihat ini menjaga jalur ini supaya tidak bisa diambil oleh benteng. Oke, ini ada kemungkinan nanti yang masuk jalur A, lajur A, ini untuk dobrak pion bentengnya ke A, kemungkinannya kita lihat akan seperti apa. Ini ada kemungkinan masuk ke sini juga. Kita lihat menjaga kunci-kunci semua pertahanannya. Tampaknya Hikaru berpikir cukup lama. Oke, didobrak nih lajur A-nya karena dia adu cepat untuk antisipasi. Ada kemungkinan benteng tadi geser ke lajur A. Di sini mulai berhitung ini seperti gratis, tapi ini akan masuk nanti benteng ke sini menjaga pertahanan. Kita lihat seperti apa kelanjutannya. Ini putih juga harus waspada, ada cek benteng kalau benteng ini lari nantinya seperti apa. Jadi saya rasa cukup menarik ini. Kita lihat selanjutnya. Putih cukup berpikir lama, menghabiskan waktu untuk satu langkah ini. Dia sudah melakukan perjalanan betul di lajur A. Dia masuk, ini dia ambil tumpukan benteng, menyerang pion di sini, mulai mengusir kuda dalam hal ini, dan inilah inginnya putih mendapatkan keuntungan pion, karena kalau dimakan benteng ini dimakan, dia tidak memilih makan karena ini cukup kuat penjaganya. Dia fokus untuk mengabaikan menghemat waktu ini biasanya ya, supaya putih berpikir inisiatif ya. Hitam memikirkan untuk menang waktu mungkin. Kita lihat selanjutnya langkahnya, ini terjadi korban lagi, mungkin benteng akan ini sama-sama makan pion. Oke, setelah itu kita lihat bagaimana melanjutkan pertandingan ini ya. Ini standar masuk sana, nanti dia bisa masuk ke sini, mungkin kuda tapi tidak bisa, ada benteng. Ini kita lihat, oke, benteng mau menumpuk di sini melakukan serangan. Seperti apa ya, ini akan ke sana, tumpuk lagi. Oke, nah di sini mulai terkunci, tinggal bermain pion, tapi putih menang pion dalam hal ini, maka dia akan mencoba pergeseran seperti apa. Tampaknya ada kemungkinan putih bisa menang, tapi putih kalah waktu. Ini kayaknya hitam sudah main dengan kecepatan waktu saat ini. Ini hati-hati, jangan mau ditukar. Nah, inilah permasukan benteng dan benteng terjebak ya.
putih. Inilah kehebatan dari Hikaru melihat formasi-formasi tertentu. Ya, oke, akhirnya kita menang. Kita langsung main lagi. Kita lihat lagi Hikaru melakukan pembukaan standar ya. Ya, masih sesuai dengan buku ini pembukaannya. Saya kurang hafal namanya, tapi saya kurang lebih tahu lah ini sistem pembukaan ini. Tidak begitu hafal istilah-istilahnya, udah lama sekali saya tidak bermain catur. Kita lihat bagaimana serangan di pusat ya, ini biasa kalau pembukaan seperti ini. Jadi kalau di catur itu permainan ini menyerang pusat ini, biasanya mengendalikan pusat itu yang menguasai gitu loh. Ini cenderung seimbang bisa dibilang. Ya oke, hitam pionnya menumpuk, ini kurang bagus ya kalau di catur menumpuk. Tapi kita lihat ini main catur cepat. Ya sudah melakukan rokade panjang hitam. Nah, ini sudah mulai kelihatan mungkin bentuknya. Ini ada pion gratis nih sebenarnya, cuman belum bisa dimakan karena kuda bisa terancam nanti kalau benteng geser ke sini. Jadi tidak gratis-gratis ya, itu jebakan-jebakan kecil. Kita lihat ini masih raja belum mau rokade panjang. Oke, ini dia tidak memilih rokade sepertinya. Oke, ini ganjel tidak mau dimakan karena kalau putih makan jadi posisi bagus. Sekarang hitam yang akhirnya makan. Ini sudah terbuka raja tapi tinggal geser kalau ada skak nanti. Jadi ini permainannya cukup liar ya. Ini ada serangan di F2 dijaga, itu kenapa menteri tadi ke sini ya, karena ada kuda nih. Ada checkmate. Nah, ini tinggal kuda diusir aja di sini, saya rasa betul. Oke. Jalan. Oh, ini mulai menggeser supaya tidak kepantek di sini ya, kepit nih istilahnya. Ini ya, ini tarungannya. Oh, ini ada sini nih. Ini ada tadi benteng-benteng dapat ya, mungkin nggak dilihat sama Hikaru. Ini mulai adu-aduan. Ini kurang bagus kalau diadu, kayaknya putih lah. Nah, sini betul ya menterinya, karena kurang bagus. Raja gampang tinggal lari ke sini kalau ada cek-cek nantinya. Nah, ini ngejar pion untuk jadi. Kita lihat ini mungkin ke sini tadi. Aduh, kenapa tidak ke sini bentengnya tadi ya. Oke. Nah, dapat tadi ini harusnya tadi. Oke, ini berbahaya untuk jadi. Benteng dengan benteng, makanya raja naik. Ini udah mungkin cenderung amannya sejauh ini. Sekarang tinggal perhatikan serangan baliknya kan seperti apa. Ini tampaknya mulai ngincar pion di sini, melakukan serangan-serangan balik dengan ancaman cek ini kalau kebuka. Oh, kita menang ya. Ini bahaya memang. Oke, kita tetap ditaruh di Hikaru karena lebih enak lihat Hikaru berpikirnya. Nah, ini sudah mulai pembukaan agak sedikit liar. Ini yang menarik kalau udah seperti ini. Ini ciri khasnya Hikaru ini kalau sudah bermain buka-buka pion-pion di A atau di H ya. Lajur ini lajur H tadi dia mulai main ya, membuka. Ini kita lihat ya, gajah jelek yang putih tadi sudah ditukar. Ini jadi sebentar hitam putih punya gajah buruk di sini. Hitamnya ini ya. Kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Ini sekarang tampaknya saya lihat hitam di atas angin nih, lebih punya ruang gerak daripada putih saat ini. Kita lihat bagaimana putih menetralisir situasi yang kurang bagus ini ya. Tampaknya setelah ini oke.
Lajur A sudah dikuasain, mulai dicoba dikuasain nanti untuk masuk ke baris kedua, dimakan di sini, oke. Ini pertukaran. Ini kayaknya pakai lajur ini aja, yang pion H, oke. Ini belum bisa masuk kedua, putar arah balik, oke. Ini tampaknya untuk bikin perlindungan pion, ini dimakan aja pakai kuda, saya rasa sih nggak ada masalah ya. Oh, pakai gajah, kudanya dianggap lebih berharga. Oke, cukup menarik, kita lihat seperti apa. Tampaknya mau masuk ke sini dia, oke, bener. Selanjutnya kayaknya mau bertarung di sayap menteri ini. Pada bergeser, betul, mau sayap menteri. Oke. Karena ini ada unggul pion hitam di sayap menteri, kalau putih di sayap raja. Jadi prinsipnya yang unggul di mana dia serangannya situ gitu. Jadi ini putih mau balik arah ke arah sini, sementara hitam akan melanjutkan di sayap menteri. Oke, kita lihat sini sudah mulai masuk. Hitam menguasai, sementara putih berbalik ke arah sayap raja. Serangannya itu normal sekali karena dia unggul di sisi sini. Kita lihat ini menteri naik untuk jaga pion ya, karena diancam kuda tadi. Oke, ini tinggal lanjutannya, memikirkan serangan balik ke sini nantinya seperti apa. Hitam melakukan counter, saya rasa akan majukan pion ini nanti hitam ya, untuk memuluskan pergerakan di sayap menteri. Dia memastikan sini tidak ada serius, oke, dia sudah mulai masuk. Oh, ternyata penyandaran buah dulu dilakukan oleh hitam. Apakah lebih diuntungkan? Saya rasa dengan buah lebih sedikit akan lebih mudah, karena tampaknya keunggulan di sayap menteri ini, pion akan dimanfaatkan oleh hitam. Raja pun posisi jauh ya, dan kuda lebih efektif karena dimakan sama ya, ini kuda hitam memang efektif, ternyata benar ditukar oleh benteng yang lebih kuat sebenarnya. Ini agak sedikit bingung saya melihatnya, mengapa tadi dilakukan pengorbanan seperti itu, karena posisi putih tidak bagus terus terang di dalam kondisi seperti ini. Ini menang hitam saya lihat ya, betul menang hitam. Oke, makin rame, makin panas. Kita lihat pertarungan yang berikutnya. Pertarungan berikutnya ya cukup menarik. Kita lihat di sini. Oke, masih standar ya pergerakan buah-buahnya. Ya, ini biasa standar, ancam untuk ambil ruang gerak sebenarnya. Masih imbang, bisa dilihat posisinya, mulai ambil posisi putih. Hitam di sini tampaknya kurang ruang gerak, putih lebih leluasa. Kita lihat ini ruang geraknya lebih lebar ya. Oke, kita lihat ruang lebih lebar. Nah, ini mulai masuk ke area penusukan ya, ini sudah dilakukan penusukannya. Nah, ini ada kemungkinan dimakan ini ya oleh hitam nih, karena ada kemungkinan untung pion di sini. Satu. Ini harusnya dimakan oleh hitam ya. Oh tidak, rupanya dia tidak mau makan. Dapat benteng di sini, oke.
Nah, ini berbahaya ya buat hitam. Oke, tadi sempat berpikir lama karena ini rawan sekali. Rupanya langsung dikembalikan karena memang rawan ini bedak petaknya. Jadi saya juga cukup kaget, tadi sebenarnya sudah menang pion lumayan sih untuk end game, tapi oke, kita lihat namanya Master International punya pemikiran berbeda. Kita ikuti saja. Ini bagaimana memanfaatkan sisi rajanya ya. Sisi raja sebelah sini penyerangan putih juga tumpul ya. Kalau saya lihat dia menunda makan, ini mungkin sekarang akan dimakan. Lalu masuk kuda nanti ke sini, saya rasa dimakan ini. Karena nggak ada apa-apa serangannya di sini, dia harus makan. Putih harus makan benteng ya, pakai gajah. Tidak ada sesuatu yang serius soalnya. Oh, I see. Dia akan naik ke sini, langsung dijaga. Karena kuda akan naik ke sini dan masuk. Udah mulai melakukan serangan, mulai ketemu ritmenya. Rupanya Hikaru. Oke, dia tetap mengabaikan kualitas ini. Dia terus menyerang. Dan ini posisinya oke, ini benteng sudah mau bergerak kalau tidak dimakan. Jadi kayaknya waktunya makan ini. Udah waktunya makan. Karena kalau tidak benteng ini sudah bisa aktif ya. Dia tidak mau, memilih tidak mau makan, ini mungkin dimakan sini pionnya. Cukup menarik ini ya, dia tidak mau makan, terus mengejar serangan. Mungkin dari sisi waktu imbang, tinggal 1 menitan. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Tidak mau makan, mulai aktifkan perwiranya supaya masuk ke area pertarungan di sisi raja nih, siap raja. Kelihatannya itu yang terjadi sekarang, saling serang terus. Ini makin ramai. Kita lihat ini yang akan diincar oleh gajah putih. Bagaimana mempertahankan ini? Kita lihat dia melakukan penusukan. Oke, dia melakukan serangan balik, makan semua dengan gerak cepat. Ini sudah penyederhanaan masuk. Dan ini kelihatannya putih unggul ya, kualitas ya. Kita lihat ini ada 3 perwira lawan 1 benteng, 1 perwira. Ini bisa dibilang putih lebih oke sih kalau buat saya ya. Ya, ini sudah ancaman pion ini kemungkinan maju. Diadukan, oke. Nah, ini sudah lebih unggul putih ya dalam hal ini karena dia punya 2 perwira lawan 1 benteng. Saya lebih senang megang ini seperti ini, megang megang putih seperti ini. Oke, kita lihat, tapi kemungkinan remis tetap ada. Kita lihat bagaimana. Nah, ini sudah cukup kuat buat putih ya. Ini kita makan kelabakan melawan ini, dan ini udah permainan Hikaru menang putih saya rasa. Ini akan terus melakukan penetrasi dengan keunggulan perwira. Jadi ada 2 lawan 1 benteng, ini menang. Ya, sudah kita lihat ini melakukan manuver-manuver kudanya. Ini cari waktu aja, tampaknya putih karena unggul waktu ya. Nah ini melakukan, tadi tidak bisa dimakan karena oke. Terhapus. Kita coba lagi. Tadi Hikarunya. Kita lagi nonton Hikaru. Mana tadi ya? Oke, kita nunggu lagi tadi Hikarunya. Kenapa Hikaru tadi menjadi hilang? Oke, kita tunggu dulu lagi. Ya, ini Hikaru tadi ya. Kita sambung lagi yang Hikaru.
Tidak tahu kenapa terjadi putus tadi. Ini kita lihat masih imbang ya. Saya rasa masih imbang ini posisinya. Ya, masih oke, masih imbang. Ya. Oke, ini kemungkinan dimakan ini kudanya oleh gajah. Diamankan dulu pion di sini karena ada ancaman. Ini karena kuda harus dilindungin atau pindah karena tidak bagus seandainya dimakan bidak tumpuk dan terbuka rajanya. Putih harus memikirkan mungkin akan masuk ke sini kali ya, ke G5. Kuda putihnya kemungkinan mengincar di F, serangan di F. Kita lihat apakah akan dilakukan. Oh tidak, dia pilih ke D4. Saya kurang tahu kenapa ke D4-nya ya. Saya ngeliat di G sini lebih menarik incarannya. Oke, ini hitam mulai naik, menteri mengaktifkan untuk masuk ke sayap raja. Dia mengincar nanti. Kita lihat bagaimana kelanjutannya, seperti apa. Mungkin dia akan masuk ke sini, dorong satu. Ya. Oh, dia incar dulu, mengusir dulu ini. Oke, ini sudah mulai terbuka lajurnya lagi sih bertarung. Oke, sudah dilakukan pertarungannya, pertukarannya. Mulai melakukan pengincaran. Oke, ini masih cenderung imbang ya. Saya lihat belum ada sesuatu yang serius terjadi di sini. Tampaknya menteri akan geser ke sini ya. Tetap menjaga di sayap raja. Oh tidak, di F5 dia tetap menjaga. Kemungkinan setelah ini dia akan makan menang pion ya. Ini juga harus geser ini gajahnya karena kurang bagus posisi di situ, ada kuda. Denja menteri, oke, mulai masuk. Udah mulai ganas ini hitam. Nah, putih sudah terbuka pertahanannya. Kita lihat pertarungannya udah mulai adu karena cukup unggul kualitas putih. Ya, perwiranya unggul 1 kalah pion. Jadi unggul sedikit kualitas. Kita lihat bagaimana ini karena untuk end game ini harus pintar memainkan pion kalau posisi seperti ini. Kita lihat bagaimana Hikaru bisa mengatasi permasalahan ini. Putih sedikit unggul ini. Agak sulit buat hitam. Manuver-manuver perwiranya putih sangat baik saya lihat. Pertahanan rajanya mungkin masuk oke, dikembalikan kualitasnya demi melakukan penekanan. Oke, ini dapat lagi kualitasnya oleh putih. Kita lihat bagaimana akhirnya. Ini tampaknya akan kemungkinan masuk ke arah. Oke, ini masuk dikasih dapat pion. Menjaga pion di sini. Oke, pengamanan dulu. Ya, dia masuk mulai sekak-sekak. Ini mulai masuk ke sini, sekak di sini mungkin ya. Oke, masuk lagi. Tidak mau naik. Oke.
ini melakukan pertukaran yang tidak mau dilakukan hitam karena ini permainan catur cepat, unggul waktu hitam. Apakah akan menang waktu di sini? Kita lihat ini pertarungannya, tinggal lebih cepat jalan saja tampaknya. Oke, udah mulai cepat ini ya, tinggal 1 detik ya akan menang waktu tampaknya Hikaru. Ya betul, draw karena tidak ada buah putih, buah hitam tidak ada, jadi tidak ada kemungkinan menang sehingga jadi draw walaupun kalah waktu. Kita lihat yang berikutnya lagi. Pembukaannya gitu-gitu aja ya, dengan hitam ya maksud saya, Fianchetto nih, ini namanya Fianchetto ya. Jadi saya perhatikan asal pegang hitam dia sering melakukan itu. Master Internasional Hans Niemann. So, pertarungan kita lihat. Oke. Ini pertarungannya Hikaru gaya khasnya seperti biasa, kita lihat kan beberapa pertandingan dia suka mendobrak-dobrak dengan lajur H atau lajur A, itu sering dia lakukan ya, H ya, kalau dari sayap rajanya ini kita lihat. Tapi dia banyak buah yang cukup untuk melakukan serangan, itu hanya psikologi aja sih kalau saya lihat ya, tidak ada sesuatu yang serius. Karena buah banyak di tengah saat ini, pertarungan di pusat. Apakah pendobrakan selanjutnya bagaimana dia melakukannya? Putih kita coba pelajari. Dia mulai masukkan pion, melakukan pendobrakannya. Ini ada pion lemah sini maka diincar sekarang ya. Kita lihat ini melakukan pertahanan. Nah, ini belum ada sesuatu yang serius ya. Ini mencoba aja melakukan dobrakan di sini. Ya. Ini benteng ini masih bisa balik lagi ke sini. Ini untungnya putih ya, yang dengan cukup ruang di sini. Ya, mulai dobrak ya sesuai ininya. Ini kenapa tadi gajah ke sini supaya dia kalau dimajukan dia bisa dorong, itu tujuannya. Nah, ini sudah mulai melakukan dobrakan-dobrakan terbuka. Ini ada kemungkinan en pasan. Oke, sudah kelihatan bentuknya sekarang. Ini kuda akan masuk ke sini kemungkinannya. Kita lihat bagaimana hitam mencegahnya. Ya. Karena dari sisi ruang ini oke, udah mulai masuk kudanya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, ini lanjutan serangannya mungkin akan masuk lagi nih, pionnya dorong. Ya, karena ini akan kemungkinan masuk lagi ke depan. Oke. Sudah mulai lakukan serangan-serangan ini. Karena sudah masuk lagi hitam di sini, ini sudah khasnya Hikaru ya, udah tiba-tiba melakukan serangan ke sayap raja yang tadi seolah-olah sayap menteri. Ini manuver yang cukup indah, tidak dilihat oleh hitam tampaknya. Ya, dia sudah mulai masuk. Kita lihat bagaimana pemanfaatannya selanjutnya. Dia tetap ini tidak bisa dimakan ya, karena menteri bisa makan menteri. Dia terus melakukan tekanan-tekanan karena ini gajah hitam ini cukup bagus, jadi ingin sepertinya dilakukan serangan ya, dihilangkan ini kemungkinan dimakan. Kita lihat ini melakukannya, terpaksa harus naik ke sini ini. Oke, putih menang, nggak bisa lagi. Hitam cukup menarik tadi serangannya ya, seperti khas
Tadi saya katakan, nah ini kemungkinan kita lihat apakah dia juga akan menjalankan posisi ini nantinya. Oh bukan, Hikaru di atas ya, kita balik dulu. Nah apakah dia akan melakukan lagi nanti H4, kita lihat itu gaya khasnya Hikaru, melakukan dobrakan-dobrakan. Oh, unik juga pembukaannya, oke. Terlampau cepat ini menteri keluar, saya lihat, saya nggak tahu kenapa putih melakukan hal seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya bagaimana ini pergerakannya. Ini maju karena mencegah kuda ke sini ya, ini pion A3, karena kuda ke sini agak repot buat hitam bolak-balik jaga ini, itu susah, dia harus keraja ke sini, maka dia majukan aja A3. Nah ini buah terlampau belum belum terbentuk ya. Ini melakukan penyerdahan hitam, oke, udah lakukan penyerdahan. Ini tinggal masuk ke lari ke end game, ini sebentar lagi sih udah, karena tidak banyak lagi buah. Saya lihat sudah mulai melakukan manuver-manuver. Oke, ini hitam sepertinya agak sedikit menang ruang gerak. Ini tinggal manuver, oke, benteng sudah jaga ini. Ini tinggal kita lihat pergerakan selanjutnya. Ini juga terbuka nih lajurnya ini benteng, nanti kita lihat bagaimana masuknya mungkin. Oke, dia mencoba ruang gerak benteng ini masuk dengan cara dobrak ya, betul ya, ini akan dia buka jalur lajurnya. Kita lihat seperti itu. Ini dikasih pionnya, karena kenapa, kalau dia makan dia bisa makan pion ini juga, jadi sepertinya cukup ini ya, tidak bisa dimakan kesempatan dibuka lajur, karena setelah ini kemungkinan dia akan ke sini gajahnya untuk mengadu gajah ini kemungkinannya. Jadi kita lihat, oh dimakan, oke, dia akan makan ini pionnya. Oh dia malah maju, oke, dia akan maju lagi, masuk, dia makan, oke, ini akan balik, menang hitam. Oke, itulah Hikaru. Kita lihat lagi berikutnya, ini masih tetap selalu Fianchetto hitam ini ya, permainannya bolak-balik situ terus. Sudah hafalan ini, karena formasinya begitulah di catur, karena kita sudah terbiasa dengan bermain tertentu, maka ketika di catur cepat kita melakukan kebiasaan kita itu cenderung berpikirnya cepat, nggak satu yang baru lagi. Dan kalau kita sudah makin menguasai itu, maka jam terbang kita di situ makin tinggi, dan cenderung gerakan langkah kita kan cenderung spontan, karena kita sudah tahu medannya akan kemana nanti bentuknya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kebanyakan pecatur-pecatur internasional ya, melakukan langkah cenderung berulang-ulang gitu loh. Nah Hikaru biasanya sering melakukan langkah-langkah kejutan untuk memenangkan waktu, karena dalam catur cepat 3 menitan ini waktu berpikir itu cukup signifikan mempengaruhi menang atau tidaknya. Percuma catur kita menang ketika jamnya kita tertinggal jauh dan malah bisa jadi kalah jam. Begitulah di catur cepat, bukan hanya menang catur, juga jam juga harus tetap terjaga. Nah ini kita lihat pertandingannya, lagi-lagi menurut saya ya ini putih unggul, karena rajanya sudah melakukan melalang buana ya, sudah keluar sangka dari sarangnya ini dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Oke, ini kita lihat putih sih unggul nih, kalau saya lihat seperti ini dengan mudah kita bisa simpulkan seperti itu. Nanti benteng habis ini akan bergerak menguasai lajur, oke, sudah dilakukan oleh putih ya. Ini
mulai melakukan penekanan karena raja sudah terjebak di tengah ini. Ini lakukan serangan terus. Oke, ini raja harus balik kandang ini, tapi agak susah dijaga oleh kuda. Dia tidak bisa turun ke sini kalau mau balik ke sini. Ini ada pintarnya Hikaru ya, menutup ruang geraknya raja. Kemungkinan nanti pion ini maju sebagai gantinya. Oke, ini sudah langsung nggak bisa bergerak ya, dikorbankan ini. Ya, rupanya Hikaru menang lagi. Ya, seperti itu kalau kita lihat ya di catur. Jadi banyak hal menarik di catur yang kita bisa pelajari dan mengasihkan sebenarnya bagi teman-teman yang mau bergabung di chess.com. Silakan aja di chess.com ini. Cukup menarik sih kalau buat saya ya, gitu. Untuk hiburan lah sifatnya, mengisi waktu lenggang. Oke, demikian saja dari saya mengulas main catur secara live ya di chess.com. Di sini kita menyaksikan Grandmaster Hikaru lawan Master Internasional Hans Niemann, dua-duanya dari Amerika. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan berikutnya. Dari saya, tetap semangat di masa pandemik. Sampai jumpa, bye-bye.